Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mahasiswa Universitas Terbuka yang saya sayangi, yang saya banggakan, semoga mahasiswa semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dimudahkan rezekinya. Baiklah, perkenalkan saya Ananda Putriani, SPD MPD yang akan memandu tuton sesi 1 ini. Pada tutor sesi 1 ini, kita akan membahas mengenai hakikat, fungsi, dan sifat bahasa. Mohon saya berharap mahasiswa tolong mendengarkan perkuliahan ini dan penjelasan materi ini dengan saksama. Tujuan dari tutorial ini, pada akhir tutorial, mahasiswa akan dapat menjelaskan hakikat, sifat, dan fungsi bahasa. Secara rinci, tujuan pembelajaran dari materi yang akan disampaikan tutorial pada pertemuan pertama ini, mahasiswa dapat yang pertama menjelaskan hakikat atau pengertian bahasa, yang kedua sifat-sifat bahasa, yang ketiga hubungan keterampilan yang ketiga fungsi bahasa, yang keempat hubungan keterampilan berbahasa yang satu dengan keterampilan berbahasa yang lain, dan yang kelima memberi contoh cara berbahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, hakikat bahasa pada poin A, mahasiswa semua, kita harus mengetahui bahwa bahasa ini juga mempunyai hakikat, ya. Sesungguhnya bahasa ini juga mempunyai hakikat. Tidak hanya cinta saja yang mempunyai hakikat. Bahasa pada hakikatnya adalah sebuah bunyi atau ujaran yang berbentuk tulisan dengan cara berbicara atau menyimak. Menurut Kraft, di sini saya mengutip dari pendapatnya Kraft, menurut Kraft, bahasa adalah komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya, Abdul Khair mengatakan bahwa bahasa ini merupakan alat verbal yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah, kita tahu bahwa bahasa ini bisa dalam bentuk tidak hanya membunyikan suara saja, namun dengan gerakan juga bisa. Seperti ini. Ini adalah sarangeo, lambang cinta, ya, lambang sayang. Selanjutnya, kalau kita ingin pergi dengan melambaikan tangan, dadah, dengan seperti ini. Nah, apakah itu bahasa tanpa kita mengeluarkan suara? Itu juga bahasa. Selanjutnya, bahasa juga memiliki sistem. Nah, apa maksud dari bahasa yang memiliki sistem? Bahasa memiliki sebuah sistem atau aturan, artinya bahasa itu bersistem, maksudnya sebuah susunan berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki sistem ini, bahasa memiliki sebuah makna dan fungsi. Bisa kita lihat pada tabel ini, dari segi bentuk ada kata, ada kalimat. Nah, kalau kita kaji dari segi bahasa Indonesianya, kalau bahasa itu bersistem, contoh kata bakunya yaitu senang. Sedangkan tidak bersistem atau tidak sesuai dengan kaidah kebakuan kata, itu ada namanya nansge. Atau bisa juga kita balik menjadi nganes, gitu ya. Nah, itu artinya tidak bersistem. Artinya kita tidak paham itu artinya apa. Sedangkan kalau bahasa yang bersistem, kita paham artinya apa. Nah, selanjutnya, kalau dalam bahasa Inggris itu senang artinya happy, sedangkan yang tidak bersistem itu pahpi atau ipah atau ahpi. Nah, bisa juga ya. Nah, itu kan kita tidak paham artinya apa begitu. Nah, jadi kalau kita menuturkan sebuah bahasa, Anda mengerti saya mengerti Anda. Nah, itu ya, kita berbahasa. Selanjutnya, kalimat. Kalau kita kaji dari bentuk bahasa memiliki sebuah sistem ini dari segi bentuknya, yaitu kalimat dia sedang senang. Nah, dia senang sedang. Itu yang tidak bersistem. Atau I am happy. I happy am.
Nah, itu dari segi bahasa Inggris. Kalau dari bahasa Indonesianya, dia sedang senang. Artinya dia senang gitu ya. Dia senang, artinya kesenangan itu sedang berlangsung. Dia sedang senang. Nah, jangan ganggu dulu, dia sedang senang begitu ya. Atau silahkan ganggu dia. Seperti eh, kita bimbingan skripsi dulu ya. Saya masih ingat pada saat saya bimbingan skripsi, kata teman-teman saya, nggak apa-apa, silahkan bimbingan sekarang. Dosennya sedang senang loh. Nah, jadi kalau dosennya itu sedang senang, silahkan diganggu, silahkan bimbingan. Tapi kalau dosen itu moodnya tidak bagus, ya, suasananya tidak bagus, tidak baik-baik saja, jangan diganggu dulu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya 7 fungsi bahasa menurut Halliday ya, menurut Halliday. Yang pertama itu ada instrumental, yang kedua regulatori, yang ketiga interaksional, yang keempat personal, yang kelima heuristik, yang keenam imajinatif, yang ketujuh informatif. Nah, untuk 7 fungsi bahasa yang tertera pada Salindia ini, mahasiswa bisa lihat ya, di modulnya Universitas Terbuka ya, yang sudah disediakan, ini tautan modulnya di bawah. Nah, para ahli memiliki pendapat berbeda tentang fungsi-fungsi bahasa, namun jika didalami, pada intinya sama. Anda dapat membaca tentang hal ini di internet atau Anda baca pembahasan ini pada modul 1 halaman 1.15. Berikut tautan modul ya, modul 1 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Mahasiswa bisa nikmati, mahasiswa bisa baca, mahasiswa bisa pahami. Namun akan saya jelaskan juga ya, di samping mahasiswa membaca modul, saya akan menjelaskan bahwa 7 fungsi bahasa yang pertama ini kita kaji dari fungsi instrumentalnya. Nah, dari fungsi instrumental ini bagaimana? Begitu ya. Nah, dari fungsi instrumental ini kita paham bahwa fungsi instrumental ini merupakan penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi, seperti minta makan, seperti minta minum, dan sebagainya. Ya, contohnya bisa kita kategorikan bahwa seorang anak yang masih dalam taraf awal belajar ya, belajar berbahasa, dia sering menggunakan interaksi berbahasa ini, minta minum, minta makan dengan lingkungan sekitarnya, entah itu kepada ibunya, entah itu kepada ayahnya, kepada neneknya, kepada siapapun itu. Contohnya, seorang anak bernama Binawan misalnya, dia meminta makan kepada ibunya. Nah, Binawan haus, ibu misalnya seperti itu ya. Nah, lalu ibunya mengatakan, "Minumlah, Nak." Gitu ya. "Minumlah, Nak." Nah, lalu Binawan eh, menjawab, "Masa iya Binawan ambil sendiri?" Gitu ya. Nah, lalu ibu menjawab, "Oh, kamu sudah besar, Nak, bisa ambil sendiri." Gitu. Nah, jadi itu dari instrumental. Selanjutnya, yang kedua, dari fungsi bahasa regulatori ya, atau bisa juga dikatakan dengan regulatoris atau dogmatis begitu ya. Maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini merupakan sebuah bahasa yang sifatnya itu memerintah dan memperbaiki sebuah tingkah laku ya, dan memperbaiki sebuah tingkah laku. Misalnya seorang anak kepada ibu, contohnya seorang anak seorang ibu kepada anak misalnya. "Tuti, kamu sudah belajar?" Begitu ya. Nah, "Sudah, Ibu. Saya mengantuk. Saya tidur dulu ya, Bu." Misalnya seperti itu. Intinya fungsi regulatori ini sifatnya memerintah. Apapun itu, baik itu belajar maupun memerintah apapun gitu ya, intinya memerintah. Selanjutnya fungsi interaksional. Nah, fungsi interaksional ini bagaimana? Nah, di samping 2 fungsi yang sudah dijelaskan, yang ketiga ada namanya fungsi interaksional. Fungsi interaksional ini eh, penggunaan bahasa yang saling mencurahkan perasaan, yang saling mencurahkan pemikirannya, begitu ya, antara seseorang dan orang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti percakapan yang dalam fungsi interaksionalnya ya, antara si anak dengan orang tua. Contohnya, eh, Binawan, tadi kamu menyuruh Jihan ya? Misalnya seperti itu. Atau seorang kakak menyuruh adik, begitu ya, atau seorang ibu menyuruh anaknya. Nah, lalu nyuruh-nyuruh apa?
begitu ya. Nah, antara saling mencurahkan perasaan, saling curhat gitu ya. Tadi kan saya lagi main, begitu ya. Masa disuruh gitu. Nah, masa disuruh ngambilkan mainan begitu misalnya ya. Misalnya ada anak yang curhat, dia lagi main, lalu disuruh oleh kakaknya mengambilkan mainan begitu ya. Intinya interaksional ini adanya interaksi antara satu orang, antara dua orang atau lebih, antara satu orang atau lebih begitu ya. Intinya ada percakapan lah ya. Nah, boleh juga curhat atau mengatakan apapun itu, intinya saling berinteraksi. Selanjutnya personal ya. Kalau personal ini, yang keempat ya, fungsi yang keempat personal. Kalau fungsi personal ini misalnya, muncul saat seseorang itu menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Nah, misalnya anak-anak dalam interaksi sehari-hari, terutama dengan orang tua, suka mencurahkan perasaan dan pikirannya, tentunya sesuai dengan taraf perkembangan berpikirnya. Nah, contohnya seperti ini. "Jihan, nanti mau jadi dokter?" Nah, misalnya seperti itu ya, dia bertanya kepada anaknya, ya interpersonal ya, intinya interpersonal ini juga mencurahkan perasaan namun, eee, satu persatu, maksudnya face to face atau, berbicara lebih kepada tepatnya kepada seorang anak gitu ya, curhat bisa juga ya, "Kamu mau jadi apa nanti, Nak? Kamu mau jadi dokter, mau jadi apa?" Gitu ya. Nah, selanjutnya, yang kelima yaitu heuristik. Heuristik ini bagaimana gitu ya. Nah, kalau kita kaji dari makna yang fungsi yang heuristik ini, bahwa heuristik ini merupakan penggunaan bahasa itu lebih kepada mengungkapkan fenomena dan keinginan untuk mempelajarinya, ya, dan keinginan untuk mempelajarinya. Contohnya, eee, pertanyaan yang susah dijawab ya, misalnya ya, "Ayah, kapan saya melihat surga?" Gitu ya. "Ayah, Allah itu bentuknya seperti apa sih?" Gitu. Atau, "Ayah, kenapa bisa terjadi langit?" Gitu ya. "Ayah, kenapa langit itu berwarna putih?" Nah, intinya, pertanyaan yang merupakan penggunaan bahasa yang mengungkapkan tabir fenomena dan keinginan kita untuk mempelajarinya, begitu. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu imajinatif. Nah, imajinatif ini, fungsi imajinatif merupakan fungsi penggunaan bahasa itu lebih mengungkapkan imaji seseorang ya, berupa gambaran tentang temuan seseorang yang tidak sesuai dengan realita di dunia nyata. Nah, contohnya, eee, "Ibu, Jihan punya cerita. Apa itu? Mau dong Ibu mendengar ceritanya?" Misalnya seperti itu ya. Cerita tentang si Cuki, gitu. "Gimana ceritanya?" Si Cuki kan turun dari kereta. Nah, selanjutnya si Cuki anak mak. Baru tuh dianya buang kotoran ke kepala orang. Nah, ya, misalnya intinya, eee, cerita yang mengungkapkan imajinasi seseorang dengan gambaran atau dengan temuan seseorang gitu ya, cerita-cerita lucu dari seorang anak gitu ya. Nah, itu ya imajinatif, sesuai dengan imajinasi kemampuan berpikirnya. Nah, selanjutnya informatif. Nah, informatif ini bagaimana? Kalau yang, informatif ini yang sifatnya informasi ya, contohnya merupakan penggunaan bahasa yang menggambarkan pemikiran dan wawasan gitu ya, serta menyampaikannya kepada orang lain. Contohnya, mmm, ada seorang bapak yang bertanya kepada anaknya, "Nanda, kamu suka madu?" Misalnya seperti itu ya. "Suka," gitu ya. "Apa emangnya manfaat meminum madu?" Gitu ya. Itu kan sifatnya secara informatif ya, menginformasikan. Nah, manfaat dari minum madu itu bikin sehat dan kuat. Nah, kayak lebah misalnya ya, minum madu aja, bisa jadi kita membuat kita manis gitu ya, atau apapun itu gitu ya, kita juga harus minum madu sambil, menunjukkan botolnya, "Ini madunya," misalnya seperti itu. Kita harus minum madu supaya kita sehat, kuat. Nanti kalau sudah besar, kita akan bisa laki-laki yang cerdas, misalnya seperti itu ya, akan bisa, menjadi perempuan yang kuat, yang tangguh, begitu. Nah, jadi itu ya, yang informatif sifatnya untuk menginformasikan kepada seseorang. Atau bisa juga kita dari segi konteks menginformasikan kepada seseorang itu dengan menyampaikan sebuah teori agar seorang itu percaya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya, salin di halaman selanjutnya itu
sifat-sifat bahasa. Nah, sifat-sifat bahasa ini layaknya seorang manusia ya, berbahasa itu juga memiliki sifat. Nah, sifatnya apa saja gitu ya, bersifat manusiawi, artinya dari sekian banyak makhluk di bumi, hanya manusia yang memiliki piranti bahasa. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat berbahasa dan belajar bahasa. Nah, itu yang sifat manusiawi ya. Contohnya apa lagi? Contohnya kalau yang bersifat manusiawi ini anak-anak itu ya atau anak ya bayi yang baru lahir ke dunia telah membawa kapasitas atau sebuah potensi untuk berbahasa ya, sebuah potensi untuk berbahasa sebagai aktivitas otak yang bermakna bahwa ujaran seseorang itu diproses dalam otaknya. Nah, bayi-bayi yang baru lahir itu dia sudah mempunyai potensi untuk mengeluarkan bahasa ya, atau untuk membawa kapasitas potensi bahasanya. Selanjutnya, sifat bahasa yang kedua itu indah ya. Indah itu bagaimana begitu ya, bukan nama teman saya Indah gitu ya. Indah. Seorang manusia dapat menyusun bahasa menjadi indah didengar, contohnya bisa kita berpantun, berpuisi begitu ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Nah, dengan kata lain, indah ini merupakan sebuah bunyi ya, sebuah bunyi. Jika bunyi dengan cara memadukan bunyi vokal yang disusun akan menghasilkan keindahan yang tidak dimiliki oleh entitas yang non bahasa. Contohnya kita berpuisi ya, berpuisi lagi, berpuisi, bernyanyi, begitu ya. Apalagi berpantun, mendongeng, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya bersifat produktif. Ya, bahasa itu bersifat produktif, artinya bermakna, menghasilkan, atau memberi hasil. Apa hasilnya dari bahasa itu? Entah itu sebuah informasi, entah itu sebuah puisi, entah itu sebuah lucu-lucuan, atau bercanda, gitu ya. Nah, selanjutnya ya tadi udah saya jelaskan juga ya, bisa mahasiswa lihat, sifat-sifat berbahasa yang lain, dinamis, variatif, konvensional, arbitrer ya, lengkap ya, ada di modul 1.7 sampai 1.11 di modul UT ya. Itu tadi tautannya sudah saya jelaskan di awal. Selanjutnya, keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini ada 4 ya, perlu kita ketahui. Saya sering menyingkatnya menjadi makracalis. Apa itu makracalis? Menyimak, berbahasa, membaca, dan menulis. Nah, makracalis ya. Nah, untuk keterampilan berbahasa ini menyimak, berbicara, membaca, menulis, yang itu sifatnya reseptif dan produktif. Maksudnya bagaimana? Pada perkembangannya, bahasa dikelompokkan menjadi bahasa lisan dan bahasa tulis. Dengan demikian, setiap orang yang akan memiliki kemampuan berbahasa lisan dan tulis, berbahasa lisan itu ada yang namanya menyimak, ada yang namanya berbicara ya. Lalu berbahasa tulis itu terdiri dari membaca dan menulis. Masing-masing keterampilan berbahasa ini memiliki sifat yang reseptif, artinya memahami, sedangkan produktif artinya menghasilkan. Nah, menyimak dan membaca yang bersifat reseptif ya, berbicara dan menulis itu bersifat produktif atau sifatnya menghasilkan. Maksudnya bagaimana gitu ya? Nanti akan saya jelaskan maksudnya. Saya jelaskan dulu ini, hubungan keterampilan berbahasa. Nah, hubungan keterampilan berbahasa ini antara menyimak dan berbicara ada hubungan, antara membaca dan menulis juga ada hubungan. Nah, 4 keterampilan berbahasa tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tidak satu pun keterampilan berbahasa yang berdiri sendiri ya, tidak berdiri sendiri, selalu ada pasangannya. Sama seperti kita ya, selalu ada pasangan. Kalau nggak ada pasangan gimana? Kehausan cinta. Nah, selanjutnya artinya jika seseorang memiliki satu keterampilan berbahasa dengan baik ya, mesti ada keterampilan lain yang membantu. Misalnya ada terampil dalam menulis gitu ya, tulisannya harus bermutu seperti pembuatan sebuah karya ilmiah ya. Dapat dipastikan Anda juga terampil membaca atau menyimak. Demikian juga jika kita terampil dalam berbicara ya, dalam berbicara yang bermutu seperti kita jadi narasumber begitu. Nah, lalu kita perhatikan juga ya, perhatikan dan bedakan antara terampil dengan mampu, dengan pandai, dengan bisa, dengan banyak berbicara begitu ya. Kita harus bedakan juga.
Nah, ini hubungannya apa sih begitu ya? Nah, kan begitu ya, hubungannya apa? Baik, saya akan jelaskan hubungannya apa di sini. Kalau kita kaji dari segi hubungan begitu, nah hubungannya saya akan jelaskan sebentar. Kalau kita kaji-kaji ya dari segi hubungan berbahasa ini, sebentar saya buka dulu materinya. Mana ya? Kok hilang ya materinya? Sama seperti seseorang ya, hilang ditelan bumi. Eh, sebentar. Hubungan keterampilan ini saya akan lihat. Atau untuk lebih jelasnya, mahasiswa bisa lihat juga ya. Pada modul itu sudah ada semuanya, bisa dibaca juga. Namun saya ingin menjelaskan ya. Saya ingin menjelaskan ya, entah kenapa ya, saya ingin aja menjelaskan kepada mahasiswa. Sebentar ya, hubungan. Ini sudah saya ada materinya. Nah, nah, kalau kita kaji dari menyimak ya, saya jelaskan aja ya, ini materinya tadi sudah saya ini, mungkin saya tidak tersimpan ya. Nah, saya jelaskan aja, kalau kita kaji dari hubungan atau keterkaitan antara keterampilan berbahasa itu, kalau dari keterampilan berbicara dan keterampilan menyimak ya. Keterampilan menyimak itu kan merupakan sebuah dasar ya, awal belajar kita berbahasa. Ma'racalis, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ya. Nah, sedangkan keterampilan berbicara itu perlu menggunakan bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan menyimak itu pasti didapatkan terlebih dahulu daripada keterampilan berbicara. Bahkan sejak bayi di dalam kandungan sudah mampu untuk menyimak dan mengingat kata yang dibisikkan oleh orang tua. Nah, perlu kita ketahui bahwa menyimak itu merupakan suatu kegiatan yang disengaja untuk dapat memahami informasi yang disampaikan oleh si pembicara. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan menyimak dapat dipisahkan dengan kegiatan berbicara. Tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan berbicara. Tidak mungkin orang menyimak jika tidak ada orang yang berbicara ya. Saat kita belum bisa mengungkapkan sebuah kata begitu ya. Ketika kita bayi, ketika kita balita misalnya ya, pasti kita menyimak dulu bahasa ibu, bahasa ayah kita. Misalnya ibu kita memanggil, "Halo Nak, Ba, Ciluk Ba," gitu misalnya. Pasti kita ketawa kan? Nah, kita tidak bisa menjawab apa yang dituturkan oleh orang tua kita itu. Namun seiring berjalannya waktu, kita bisa berbicara, entah itu mengucapkan kata "nek", "ma", "bu", "ya", "ma", "pa", gitu ya. Nah, bisa. Selanjutnya, hubungan menyimak dan menulis, itu apa sih? Ada hubungan nggak sih? Sama, ada hubungannya antara kamu dan dirinya. Nah, kamu juga punya hubungan kan dengan si itu? Nah, hubungannya apa gitu ya? Nah, hubungannya perlu kita ketahui ya, di tahun 1997 itu, di Amerika Serikat itu ada dibentuk sebuah lembaga ya yang namanya NRP, National Reading Panel ya, dengan tujuannya untuk melaksanakan penelitian otentik tentang penelitian ilmiah dalam membaca dan implikasinya dalam pembelajaran membaca. Nah, dari hasil laporan tersebut, dari fenomena-fenomena yang terjadi begitu ya, dari pengajaran tentang pengetahuan fonemis atau fonem yang tidak tepat begitu ya. Nah, maka itulah alasan paling umum mengapa siswa kesulitan dalam membaca. Nah, perlu disimpulkan, dapat disimpulkan dari hasil laporan tersebut tampak bahwa sebuah pemahaman fonem itu erat erat hubungannya, erat kaitannya antara suara dan simbol tertulis ya. Siswa harus memiliki kemampuan menyimak yang baik agar dapat menuliskan simbol secara tepat. Selanjutnya,
dua keterampilan ini juga tidak dapat dipisahkan dengan keterampilan membaca, ya. Nah, dalam keterampilan menulis ini juga melibatkan kreativitas, cara berpikir yang sistematis, dan kemampuan untuk menuangkan ide dengan gagasan menggunakan kata yang tepat, begitu ya. Keterampilan ini berkorelasi positif dengan pengetahuan awal penulis. Salah satunya cara memperoleh pengetahuan dengan menyimak. Ya memang ya menyimak ini. Menyimak ini yang lebih awal begitu ya. Kalau nggak menyimak, menyamak gitu ya. Nah, jadi tentunya dapat meningkatkan pengetahuan yang pada akhirnya dapat memperluas atau memperdalam materi tulisan. Selanjutnya, hubungan antara menyimak dan membaca itu apa begitu ya. Nah, antara menyimak dan membaca itu hubungannya itu saling dapat menerima ya, dari mulai mempelajari keterampilan berbahasa, 2 keterampilan berbahasa ini sifatnya menerima ya, antara keterampilan menyimak dan membaca. Keterampilan menyimak ini muncul, lebih dulu daripada keterampilan membaca ya. Anak mulai menyimak, menirukan apa yang didengarnya, sedangkan dalam kegiatan membaca mereka perlu untuk memahami sebuah, kata-kata yang tertulis ya. Dari sini seperti keterampilan menyimak dan keterampilan membaca, begitu jauh perbedaannya. Tapi seiring dengan bertambahnya usia mereka, perbedaannya itu akan mulai menghilang, begitu ya. Ketika anak mulai bersekolah, perbedaan antara 2 keterampilan ini juga mulai menghilang karena pemahaman dalam membaca, meningkat dengan cepat, begitu ya. Siswa mulai mengembangkan kemampuan dari segi morfologinya, dari segi pengenalan, kata gitu ya, yang merupakan sistem untuk mengembangkan kata-kata menjadi sebuah komunikasi tertulis begitu ya. Jadi dia, siswa sudah lebih canggih dalam mengolah sebuah kata. Nah, selanjutnya hubungan keterampilan berbicara dengan membaca itu apa begitu ya. Keterampilan berbicara itu berkaitan dengan keterampilan membaca. Semakin banyak orang membaca, tentunya semakin banyak pengetahuan atau informasi yang diperoleh. Ada juga yang mengatakan semakin banyak baca, semakin banyak lupa. Nah, itu salah ya. Jadi semakin banyak membaca, tentunya semakin banyak pengetahuan atau informasi yang kita peroleh. Pengetahuan ini mencakup kosakata yang luas dan beraneka ragam, serta topik pembicaraan yang lebih kaya. Nah, orang yang gemar membaca juga lebih tepat dalam berujar ya, karena tahu dengan ejaan yang benar. Selanjutnya, hubungan keterampilan berbicara dan menulis. Nah, anak-anak mulai belajar berbicara sebelum mereka bisa dalam menulis ya, untuk bisa menulis, mereka harus belajar menuangkan bahasa ke dalam simbol tertulis. Berbicara merupakan sebuah komunikasi langsung, sedangkan menulis merupakan komunikasi tidak langsung. Nah, berbicara bisa direncanakan dengan menuliskan apa yang disampaikan terlebih dahulu. Jadi, keterampilan berbicara dan menulis ini ketika kita berbicara, ketika sudah kita lancar berbicara, maka apa yang kita tuangkan, ide-ide yang kita tuangkan itu akan lebih efektif, seperti itu. Selanjutnya, hubungan antara keterampilan membaca dan keterampilan menulis itu apa? Nah, yang terakhir ya, keterampilan membaca dengan keterampilan menulis ini, kita tidak dapat memungkiri, kita tidak dapat membohongi bahwa antara membaca dan menulis ini sangat erat. Nah, satu dari keterampilan ini dapat meningkatkan keterampilan lainnya. Kedua-duanya merupakan sebuah keterampilan yang berhubungan dengan tulisan, gitu ya. Kalau keterampilan membaca, bacaan yang kita cerna itu dengan baik, gitu ya, dengan benar, dengan efektif, maka ketika kita menulis ya, membantu kita membangun keterampilan membaca, gitu ya. Jadi saling berhubungan, erat hubungannya antara suami istri gitu ya, bukan antara hubungan pacaran. Nah, jadi antara hubungan halal ini ya, jadi sangat erat hubungannya. Ketika kita membaca dengan cermat, membaca dengan cepat, membaca dengan efektif gitu ya, maka apa yang kita tulis, tulisan kita itu juga bagus, seperti itu ya. Maka tulisan yang kita tulis itu juga bagus. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, tutorial kali ini, aktivitas hari ini cukup. Ya, semangat. Semoga minggu depan tetap dijaga semangat belajarnya agar lebih mudah memahami semua yang Anda simak dan Anda baca. Silakan dibaca lagi modulnya. Jika tidak memiliki versi cetaknya, gunakan modul versi digital. Nah, silakan untuk mengklik ya
tautan yang sudah disediakan, jangan lupa di-subscribe untuk melihat wajah-wajah saya jangan wajah saya, untuk melihat, materi-materi yang akan saya jelaskan. Terima kasih, semoga sukses, mudah rezekinya. Dadah.